Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai proyek 1 dan proyek 2. Oke, di sini dimulai dari proyek 1 dulu mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serima Sanda dengan NIM 7211419151. Nah, dalam proyek 1 ini kita membahas mengenai sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, virus dan spyware, kemudian email. Sistem operasi. Jadi sistem operasi ini dianggap sebagai sebuah program komputer di mana dia dapat menjalankan program lain di dalam komputer tersebut. Ada sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer yaitu Microsoft Windows. Hampir semua manajer dan para profesional menggunakan sistem operasi Windows dalam karirnya. Sistem operasi Windows untuk PC adalah Windows XP yang terdiri atas edisi Home dan ada juga edisi profesional. Untuk mengecek versinya, kita bisa klik Start, kemudian Control Panel, kemudian Sistem. Nah, sistem harus diupdate untuk menikmati fasilitas baru dan meningkatkan keamanannya. Update bisa dilakukan secara gratis dengan cara mengakses situs web Microsoft, kemudian pilih Windows Update. Pembaruan bisa dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, sistem operasi yang lain. Jadi selain Microsoft Windows, ada juga Unix, Mac OS, dia itu miliknya Apple Computer, kemudian ada Linux. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, identifikasi. Penting untuk menentukan versi dari software pada komputer karena setiap software itu biasanya beda versi juga memiliki fitur yang berbeda. Untuk menentukan versi, kita bisa klik Help, kemudian About Microsoft Word atau About Microsoft Office Word. Kemudian ada pembaruan. Pembaruan software untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan. Caranya dengan membuka web Microsoft, kemudian pilih Office Update. Kemudian melacak perubahan. Dia memantau dan mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Caranya dengan mengaktifkan Tools, kemudian Track Change. Kemudian ada perlindungan. Manajer menambahkan proteksi kata sandi pada dokumen-dokumen agar dokumen terhindar dari sasaran hacker. Caranya pilih Tools, kemudian Option, kemudian Security. Selanjutnya, virus dan spyware. Virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi yang sensitif. Sedangkan spyware itu dia tidak bersifat berbahaya. Hampir setiap komputer yang mengakses internet, dia memiliki spyware. Dan jika spyware ini jumlahnya terlalu banyak, dia dapat memperlambat kecepatan dan kinerja komputer. Kemudian ancaman dan hoax. Organisasi ternama tidak akan pernah mengirimkan sebuah email yang berisi link pembaruan, menanyakan informasi akun ataupun kata sandi. Nah, jika kita menemukan email yang berisi link pembaruan, menanyakan informasi akun ataupun kata sandi, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah hoax. Selanjutnya adalah proteksi. Jadi proteksi ini ada dua jenis, yaitu proteksi komersial yang dia itu berbayar, ada juga proteksi yang gratis. Jadi dia tidak perlu membayar. Selanjutnya adalah email. Implikasi di tempat kerja. Email yang telah dikirim itu akan tersimpan dalam suatu tempat. Nah, untuk suatu email untuk sampai ke penerima, dia melewati banyak server, di mana pada setiap servernya dia dicadangkan. Kemudian ketika email dihapus, dia tidak benar-benar hilang, tapi tersimpan di dalam folder terhapus. Selanjutnya, etiket email di tempat kerja. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan fitur email, reply all. Kita memilih reply all, pengirim, semua penerima, dan penerima salinan tembusan akan menerima pesan salinan tersembunyi. Selanjutnya adalah akun email pribadi.
Jadi pesan email pribadi yang dikirimkan melalui komputer milik suatu organisasi atau perusahaan, itu dia akan tetap diawasi oleh organisasi ataupun perusahaan tersebut. Karena mereka berhak untuk mengawasi atas penggunaan sumber daya perusahaan atau organisasinya. Kemudian kita lanjutkan ke proyek yang kedua, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Di sini kita akan membahas mengenai cara membuat dokumen Frontpage, melihat halaman web yang telah dikerjakan, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari Frontpage. Oke. Jadi yang pertama, kita bisa klik Start, kemudian pilih Add Program, kemudian klik Microsoft Frontpage. Di sini tertera Microsoft Office Frontpage 2003. Kita buka. Nah, selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketik University Pizza sebagai judulnya. Setelah itu kita blok tulisan tersebut. Kita atur size ukuran size fontnya menjadi 18 dan tata letak center. Setelah itu kita akan membuat daftar lokasi dengan ketik location, kemudian klik icon daftar bertanda untuk memasukkan frase. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Location, kemudian ada 3 poin di bawahnya. Selanjutnya adalah menyisipkan tabel. Caranya dengan klik Insert Tabel, kemudian tentukan banyak kolom dan baris tabel yang dibutuhkan. Kemudian isikan data, lalu blok judulnya, dan buat mereka menjadi tata tengah atau center. Selanjutnya adalah menyisipkan atau menambahkan gambar dengan cara pilih Insert, kemudian pilih Picture, kemudian Clip Art. Nah, lalu search kata pizza. Setelah gambar muncul, tekan Enter 2 kali. Nah, ini untuk menyimpan gambar dalam bentuk yang sesuai itu dengan Picture Option, kemudian GIF, lalu pilih OK. Setelah itu membuat daftar bernomor alasan membeli pizza, ini yang di bawah ini. Yang di bawah kata why order from us. Setelah mengetikkan kata itu, kemudian klik icon daftar bernomor. Kemudian kita bisa memasukkan alasannya, enter, dan ulangi proses sampai selesai. Selanjutnya adalah menciptakan link. Dengan cara klik Insert, kemudian pilih Hyperlink. Oke. Yang pertama kita klik email address setelah hyperlink tadi. Kemudian isi text to display-nya dengan tulisan contact us. Kemudian isi email address-nya sesuai email perusahaan. Kemudian isi subjeknya. Subjek ini dia judulnya. Oke. Setelah itu klik OK. Kemudian kita pilih kita arahkan kursor di depan huruf U. Kemudian pilih Insert. Kemudian klik Bookmark.
Setelah kita pilih bookmark, di sini ada tampilan. Kita isi bookmark name-nya dengan beginning. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita buat link untuk halaman web sekolah. Caranya dengan klik insert, hyperlink, kemudian tadi kita pilih email address, sekarang kita pilih existing file or web page. Kemudian isi text to device-nya dengan link to my school. Kemudian isi address-nya. Dan klik OK. Sekarang kita buat link pembatas buku. Insert, kemudian hyperlink seperti tadi, kemudian pilih place in the document, kemudian isi text to display-nya, kemudian kita klik beginning dan OK. Nah, selanjutnya adalah melihat halaman web yang telah dikerjakan dengan cara klik preview, ini ada di bawah ini. Nanti jika kita mengklik kontak us, dia akan membukakan sebuah email yang kita hubungkan dengan halaman web ini. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari front page. Kelebihannya itu memudahkan kemudahan dalam penggunaan. Kemudian kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page ini untuk menghemat biaya karyawan. Selanjutnya, komputer dan peranti lunak semakin murah. Namun ada kekurangannya, yaitu harus membuat berbagai asumsi dan default hanya untuk membuat sebuah halaman web yang sederhana. Kemudian kode HTML yang dihasilkan pun tidak efisien. Demikian juga biaya dan upah yang dibutuhkan biasanya semakin tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proyek 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.